materi kita hari ini adalah tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya. Tumbuhan dan bagian-bagiannya. Apakah kamu tahu tentang tumbuhan? Apakah kamu mengenal tumbuhan? Tumbuhan. Kamu kenal tumbuhan yang pertama? Tumbuhan apa? Gambar apa itu yang di sebelah sana? Gambar apa? Itu seperti gambar ada umbinya ya. Tahu umbi? Umbi adalah yang berada di bawah tanah, gitu dia tertutup tanah. Ada seperti jagung. Lalu yang kedua ada gambar singkong. Kemudian ada gambar buah itu rumput, ya rumput. Kemudian ada gambar. Lalu ada lagi. Ini nggak kenal. Itu semua termasuk ke dalam tumbuhan. Oke, baik, kita lanjutkan. Kalau kamu sudah mengenal tumbuhan, kira-kira untuk apa kita belajar tentang tumbuhan ini? Untuk apa? Ada tujuannya. Yang pertama adalah kamu diharapkan mampu mengenal tumbuhan. Yang kedua, mampu mengenal bagian-bagian tumbuhan. Tiga adalah kamu mampu menjelaskan proses fotosintesis. Oke, baik, kita lihat. Saya angkat tumbuhan yang betulannya. Ini dia tumbuhannya. Oke, apakah yang ibu angkat ini termasuk tumbuhan? Termasuk. Apa namanya ini kalau sama kalian? Bunga. Mari kita sebutkan dulu bagian tumbuhan yang pertama menurut gambar. Apa yang pertama dari bawah dulu? Kira-kira tumbuhan ini ada nggak akarnya ya? Batang. Mana batangnya, Nakku? Nakku, nampak dari sana? Ini kira-kira batang atau enggak ini? Batang atau enggak ini? Siapa yang mengatakan ini batang? Siapa yang mengatakan tidak? Tidak. Ya memang ini tidak. Di mana batang itu? Di bawah. Dia langsung ke tangkai daun. Ini tangkai daun. Daunnya bertangkai. Ini dia tangkai. Jadi ini bukan batang ya, Nakku. Lalu yang berikut, Nakku, ada daun. Kenal daun? Tumbuhan yang ini punya daun? Tumbuhan ini punya daun? Bunga. Ada yang terakhir yaitu buah. Kenal buah? Coba jawab dulu pertanyaan saya. Apa sajakah jenis tumbuhan yang ada di depan kelas kita? Bunga mawar. Yang ada di sekolah kita apa? Bunga kucing merah, anggrek. Apakah itu termasuk tumbuhan? Termasuk. Selain jenis bunga, sebutkan dulu yang termasuk tumbuhan di sekitar sekolah kita. Ayo, apa? Pohon.
yang dikatakan makhluk hidup tadi? Yang pertama mengalami perkembangan atau pertumbuhan, kemudian bertambah banyak, ya kan? Bungamu satu, besar, kemudian rontoklah dia menjadi buah, kemudian jatuh ke tanah, gitu kan aku? Ada anaknya? Maka bunga ini termasuk berkembang biak, artinya bertambah banyak. Manusia bertambah banyak atau tidak? Orang bertambah banyak atau tidak? Ini tidak bertambah banyak, sehingga dikatakan makhluk hidup. Lanjut yang berikut, tumbuhan itu adalah makhluk hidup memiliki daun, terus fungsinya tadi kita sudah uraikan, ya kan? Kemudian akar ini berguna untuk mengambil zat-zat hara dari dalam tanah, kemudian menopang tumbuhan dan menyokong tumbuhan agar bisa berdiri. Yang kedua adalah batang. Sudah kenal batang? Nah, batang ini juga adalah termasuk menyokong tumbuhan itu supaya tetap berdiri. Kemudian batang ini juga mengantar zat-zat hara yang diambil oleh akar untuk diantarkan ke daun membantu proses fotosintesis. Inilah dia batang. Kemudian yang berikut, anak panah ini adalah daun. Daun ini adalah sebagai tempat proses fotosintesis, yaitu untuk membentuk makanan dengan menggunakan bantuan sinar matahari dan air untuk dibagikan kepada seluruh bagian tubuh tumbuh. Yang berikut ada bunga. Bunga memberikan keindahan bagi setiap tanaman. Bunga ini adalah sebagai tempat alat kelamin jantan dan betina pada bunga. Maka dari sinilah terjadi perbanyakan tumbuhan, berkembang biak. Kemudian yang terakhir ada buah. Buah ini adalah enak sekali rasanya, ya kan? Enak sekali rasanya. Apalagi buah apel, mangga, ya kan? Apalagi durian. Wow, gitu. Inilah dia bagian-bagian tubuh. Akar, apa itu akar? Akar itu adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Dia berada di bawah. Fungsi akar yang kita pelajari di sini adalah yang pertama untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Itu adalah fungsi akar. Kemudian yang kedua, menyerap cairan, mengambil cairan. Ya, maka cara untuk membuktikannya, nanti kamu pulang sekolah coba cabut dulu salah satu tumbuhan yang kecil saja. Perhatikan dulu akarnya, kalau tidak putus. Jangan lihat akar yang putus, ya. Lihat akar yang tidak putus, pasti dia akan runcing. Gunanya adalah untuk menelusuri tanah dan mengambil zat-zat hara dari dalamnya. Setelah itu dia ambil, itu tadi dikirim ke batang, selanjutnya dari batang menuju daun dan bagian tumbuhan yang lain. Yang berikut adalah pada beberapa jenis tumbuhan, tidak semua ya, berarti pada beberapa saja, kan gitu. Pada beberapa jenis tumbuhan akan digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Ini biasanya untuk tumbuhan yang berumbi. Umbi. Coba kita sebutkan apa saja itu tumbuhan berumbi. Ayo, 1. Kentang. Singkong. Wortel. Kunyit termasuk. Jahe. Di dalam umbi itu tersedia cadangan makanan. Oke, kita lanjut. Inilah dia batang. Kenal batang? Di dalam pohon ini ada, kenal tadi batang? Batangnya di sini masih kecil atau sudah besar? Di dalam gambar kita ada yang kecil, ada yang besar. Semua kenal ini kan? Semua. Nah, batang ini adalah apa? Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Setelah akar tadi maka akan muncul batang. Jadi kepadaku, batang itu fungsinya adalah yang pertama, yuk, mengangkut garam mineral dari akar menuju daun, mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan, mengangkut garam mineral dan mengangkut
Itu sambung kalau daun bentuknya macam-macam ya. Ada daun yang berbentuk sejajar, ada yang berbentuk meruncing seperti padi, naku padi. Bisa kamu bayangkan gimana daun padi? Bagaimana daun padi? Gak kamu kenal padi? Kenal semua padi? Yo, gimana? Panjang ke atas. Dia agak kurus, nggak lebar dia kan? Kemudian daun sirih, gimana daun sirih? Melengkung, dia setepak semua begini kan? Kemudian ada tulang-tulang daunnya, begitu kan aku? Lanjut, ada yang berbentuk jari-jari, yaitu untuk tumbuhan namanya apa? Jari. Iya, apa nama tumbuhannya? Yang singkong, kubikayu, pepaya. Gimana daun pepaya? Gimana daun pepaya? Sama, dan juga, ya kan? Lanjut. Daun adalah bagian tumbuhan berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Biasanya daun berwarna hijau. Kenapa, Nakku? Karena terdapat klorofil. Apa itu klorofil? Zat hijau daun. Ada zat hijau untuk fotosintesis. Lalu pada daun berwarna hijau, ada nggak daun yang tidak berwarna hijau? Ada jamur. Kenal jamur? Hijau nggak dia? Jamur itu pun sembunyi-sembunyi, nggak mau dia di matahari kan? Kalau di matahari mampus dia mati. Karena dia tidak berfotosintesis. Kalau yang berfotosintesis itulah tumbuhan yang tahan dengan sinar matahari. Karena dia membutuhkan. Kalau jamur dia tumbuh di tempat yang lembab, jadi nggak ada matahari. Kalau kamu buat di matahari, tanamlah jamur, budidayakan, mati dia. Kemudian ada yang berikut di halaman 8. Di halaman 8 itu adalah salah satu tumbuhan yang tidak memiliki klorofil. Namanya apa, Nakku? Gambar. Bunga tali putri. Dia hanya melilit-lilit di tumbuhan yang lain. Karena apa? Dia tidak mampu berfotosintesis. Kenapa? Karena dia tidak memiliki daun. Pada daun berwarna hijau terdapat zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Jadi setiap tumbuhan yang berdaun hijau itu melakukan proses fotosintesis. Bunga, inilah bunga. Indah nggak ya? Indah. Nah, bunga ini adalah keindahan tumbuhan, tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Secara generatif yaitu alami, melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Kemudian memiliki bentuk yang variatif dan warna-warni. Jadi bunga itu berwarna-warni warnanya. Ada warna merah. Gambar ini warna apa yang aku? Ungu dan putih. Kemudian ada lagi bunga berwarna. Lanjut, ada lagi berwarna. Ada lagi warna coklat pun ada, ya kan? Sampai ke hitam, kan gitu? Ada kalau terjadi perkawinan yang dikhususkan, gitu dia. Biasanya itu terjadi pada bunga mawar. Lanjut, fungsi bunga yang pertama adalah apa, Nakku? Tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Penyerbukan, tahu penyerbukan? Menyerbu, berarti ada sesuatu yang bersatu, gitu dia ya. Yaitu, coba dalam bunga terdapat bagian-bagian bunga. Coba lihat di buku halaman 14. Sudah nampak bagian-bagian bunga? Yang pertama ada tangkai bunga, kelopak bunga, terus mahkota, benang sari, dan putih. Benang sari itulah disebut sebagai sel kelamin jantan atau betina.
Gigoklah dia, lalu metualah bunganya, lalu rontoklah, jatuhlah ke tanah, terbentuklah anak bunga. Itu dia kan aku. Nah, oke baik. Buah inilah buah. Coba sebutkan dulu nama-nama buah yang ada di gambar. Ini dulu apa ini? Apa merah ini kurasa ini ya? Masa berkilat? Ceri, besar kali segini ceri. Sedangkan ini apa ini? Anggur itu kopi. Lanjut. Apa ini? Anggur hijau. Kira-kira di gambar ini enak nggak Bu ya? Buah yang pertama adalah untuk melindungi biji. Di dalam buah terdapat biji. Sebagai penyedia cadangan makanan, kenapa bisa kecil sekali biji kolnya kan? Kecil sekali. Kenapa bisa dia berkembang menjadi anak kol? Karena apa? Karena di dalam biji tadi terdapat cadangan maka sebelum akarnya keluar menetas dari biji itu, maka biji itu bertahan karena cadangan maka. Sebagai sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia, kamu nanam jeruk untuk apa? Maksudnya kamu makan jeruk kamu tanam 6 hektar, gitu kan? Untuk apa? Dijual. Banyak dulu buahnya, kemudian dijual. Kamu nanam kol untuk apa? Panen, jual, dapat uang. Terima kasih kan? Terima kasih. Ayo ucapkan sama-sama. Terima kasih. Ayo ucapkan sama-sama. Terima kasih. Baik, dari penjelasan ibu tadi, ibu tanya dulu. Kira-kira enak nggak ya belajar materi ini? Ada yang mau bertanya? Yang mana kira-kira yang sudah jelas betul? Ayo, dari mulai tumbuhan, bagian-bagiannya dan fungsinya. Ada pertanyaan? Angkat tangan. Kalian itu sudah mengerti atau pernah mendengar? Oke, baik. Kalau begitu, kelas ini saya bagi menjadi 3 kelompok. Silakan disilang salah satu jawaban dari soal yang saya berikan ini. Kemudian bacakan di dalamnya, tulis namamu di atasnya. Ada yang sulit nanti menurut soal, silakan kamu bertanya langsung.